Jin siapa pernah, Pak? Pernah. Oke, kamu pernah, good. Berarti kamu pengen dengerin suara Surabaya, ya. Tapi karena radionya kurang bagus, receivernya kurang bagus, ya, kurva selectivity-nya kurang besar, ya. Tadi antara low pass filter dan high pass filternya kurang dihitung dengan bagus sehingga kurvanya besar, gendut, gitu. Kita bilangnya rambun, gendut. Maka dia akan menerima bandwidth yang sangat besar. Di satu sisi dia menerima suara Surabaya, di sisi lain juga dia menerima frekuensi lain karena dia bandwidthnya besar. Yang paling bagus adalah gimana? Seramping mungkin. Jadi kalau dia lagi milih, ya, klik dapat suara Surabaya, udah suara Surabaya aja yang dia dengar. Tidak boleh ada stasiun lain yang terdengar. Kalau stasiun lain terdengar, maka parameter receivernya jelek, harus diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Teknisi Telnaf. Apa yang harus diperbaiki? Dicek filternya, dihitung lagi. Jangan-jangan ya antara XL dan XC-nya nggak benar. Berapa frekuensi cut off-nya, berapa frekuensi cut off yang lain, dikurangi antara frekuensi cut off atas dengan bawah, jadilah bandwidth itu. Nanti secara lebih detail tentang kurva selectivity akan saya ajarkan di semester 2 di mata kuliah transceiver. Kalau di mata kuliah ilmu listrik cuma melihat low pass dan high pass. Gitu ya. Begitu kira-kira Ray aplikasinya ya. Jin siap, terima kasih banyak Pak atas sarannya, Ya, Pak. ya. Baik. Sekarang kita lihat ini ya. Ini adalah low pass filter ya. Saya pakai R4,7 kilo, kemudian C560 ya. Kemudian didapatkanlah seperti ini ya, gambar kurvanya pada osiloskop ya. Nah, saya nggak tahu nih X1. Oke. Pada saat minus 3 decibel ya. Jadi untuk melihat frekuensi cut off pada osiloskop, kalian cek Y1-nya itu di minus 3, ini tapi skala logaritmik ya. Ini minus 3 desibel, maka akan didapatlah frekuensi cut off-nya 60,5 kHz. Ini warna merahnya 60,5 di sini. Nah, inilah batas di mana ketika frekuensi ini saya naikkan, ini kan frekuensi 1 kilo ya. Frekuensi ini saya naikkan, maka dia akan diredam. Dia akan turun. Ya. Kalau misalkan frekuensinya saya turunkan, dia akan terus naik di sini. Dia ada di sini kalau frekuensinya di bawah 60 kilo ini. Ini kan 1 kilo ya. 1 kilo berarti kan di bawah 60 ya. Oh, ini berarti dia masih dilewatkan ini frekuensi. Nanti ketika kita naikkan 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 30 sampai 60, pas di 60,5 siap-siap dia akan turun. Dia akan lemah, suaranya akan lemah. Jadi frekuensinya akan diredam ya. Diturunkan sampai ini atenuasi sampai minus ya. Sampai dengan ketika kita lewati jadi 60,6 sampai 70 kHz ya di sini nih ya. Maka dia akan terus turun gitu ya, semakin lemah. Kalau dimasukin ke speaker udah nggak ada suaranya. Sama tadi seperti analogi yang saya berikan tadi, cerita di depan tadi, ya, suara penyanyinya tinggi nih, Agnes Monica nih, ya, yang lagi nyanyi gitu ya. Sementara Agnes Monica suaranya itu udah di atas 60 kHz suaranya dia. Pasti dia nggak bakal masuk ke speaker bass. Gitu ya. Jadi jangan nyari suara, kok suara penyanyi nggak ada nih gitu. Wah, saya kecewa nih beli speaker bass. Suara penyanyi nggak ada, dia nggak ngerti gitu ya. Kalau speaker bass itu kan low pass filter, dia hanya melewati, menguatkan frekuensi rendah gitu. Yang masuk itu cuman bass drum gitu ya. Terus apalagi bass betot, kok ada bass betot nggak ada ya. Bass apa? Gitar bass gitu ya, basis ya. Gitu. Itu yang bisa masuk ke speaker bass gitu. Karena dia frekuensi rendah. Ya. Nah, bagaimana bisa begitu? Analoginya begini. Ya. Boleh saya matikan dulu ya. Kita kembali ke whiteboard.
Oh iya, ini gambar apa nih? Ada yang tahu nggak? Mana itu? Nah ini, pasti Ray tahu nih. Ya Ray, ini sekolahnya Ray nih. Mana Ray? Mohon izin siap, adik kelas saya, Pak. Oh iya, ini saya lagi kunjungan. Jadi ini anak saya, ya. Jadi saya lagi ke pesantren. Ternyata sekolahnya Ray itu ya di Ar-Rahmah di Batu Malang ya. Gitu. Ini Mohon izin aulanya kemarin Ray ketemu ya. saya, Pak. Iya, dia cerita ketemu senior. Wah senior, senior. Iya, dia karena senang banget ketemu Ray lagi di masjid ya kemarin ya. Oke, lanjutkan ya. Oke, saya akan gambar. Saya akan gambar rangkaian low pass. Sorry. Oke. Nah, kalau rangkaian low pass filter, maka yang diambil di sini. Ini outputnya, ya. Jadi yang dimasukkan ke speaker di sini. Inputnya ini tentunya. Ini input. Inputnya saya kasih tegangan seolah-olah ini suara lah ya, frekuensi suara ya. Nah, bagaimana sih kan ada frekuensi di sini? Ada F ya. Karena AC kan tadi. XC itu kan rumusnya 1/2 pi FC. Oke. Sekarang kalau F-nya saya naikkan di sini ya. F-nya naik, maka X-nya naik apa turun? X-nya Turun, Pak. turun. Good. Kalau di sini ada tegangan V sumber ya. V sumber. Nah, kalau X-nya turun, maka kira-kira di sini ada VC ya. Kan di sini ada VC ya. Di sini ada sorry kok ini. Ini VC, ini VR. Balik saya. Nah, ini VR dan VC. Ya. Nah, ketika VC-nya turun, ya, maka VR-nya akan lebih besar daripada VC. Benar nggak? Atau VC-nya kurang dari VR. Dia akan turun VC-nya. Ya. Kalau X-nya turun, jika XC-nya turun, maka VC-nya pun akan turun. VC-nya. Kalau frekuensi kita naikkan. Itulah kenapa output akan mendapatkan tegangan turun. Maka disebut dengan low pass filter. Nah, sisanya kemana Pak? Yang dapat banyak, yang menang banyak R. R akan dapat tegangan banyak dong. Kan balance dia. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita balik sekarang. Ya. Ya. Jika frekuensinya rendah, turun, ya. Menurut persamaan ini frekuensinya turun, maka X-nya akan naik. Kalau X-nya naik, maka VC-nya akan naik. Maka tegangan output akan naik. Itu namanya low pass filter. Ya, nah, kalau high pass filter gimana, Pak? Rangkaian low pass filter banyak. Salah satu yang saya ketahui seperti ini, dibalik. Ini C, ada XC, di sini ada R. Outputnya diambil. Di sini ada F. 1/2 pi FC. Oke, kita analisis lagi seperti tadi. Ya, ini namanya high pass filter. Yang tadi ini namanya low pass filter. Melewati frekuensi low, ini melewati frekuensi high. Jika frekuensinya kita